Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rizky Arianto, Anido Nazifa, Khalifatun Hasanah, dan Rizania Alfiyah. Kami di sini akan menjelaskan secara singkat mengenai konsep sistem perekonomian Islam. Yang pertama, kita pahami dulu definisi dari bisnis. Bisnis secara umum yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang meliputi proses pembuatan, pembelian, penjualan, atau pertukaran barang maupun jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau profit. Sedangkan jika di dalam Islam, yaitu serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya, termasuk profitnya, tetapi dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya, karena ada aturan halal dan haram dalam Islam. Selanjutnya ada tujuan dari bisnis. Yang pertama tentunya untuk memperoleh keuntungan atau profit dari kegiatan bisnis yang dilakukan. Yang kedua yaitu pengadaan barang maupun jasa atau layanan untuk masyarakat sekitar. Yang ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan, karena dengan adanya kegiatan bisnis sudah pasti akan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas. Dan yang keempat, untuk mencapai kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat. Yang kelima, untuk menunjukkan eksistensi perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Yang keenam, meningkatkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, untuk menunjukkan prestise dan prestasi. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan bisnis dalam Islam. Menurut Faizal Rifai, bisnis dalam Islam bertujuan untuk mencapai 4 hal, yaitu yang pertama, target hasil. Jadi tujuan bisnis di dalam Islam ini tidak selalu untuk mencari profit, mencari keuntungan, tetapi juga harus bisa memperoleh dan memberikan benefit, yaitu keuntungan dan manfaat non-materi. Lalu yang kedua yaitu pertumbuhan. Jadi jika profit materi dan benefit non-materi sudah dicapai, maka diupayakan pertumbuhan akan kenaikan terus-menerus meningkat setiap tahunnya. Yang ketiga yaitu keberlangsungan. Jadi pencapaian target hasil dan pertumbuhan sudah dicapai lagi, berarti keberlangsungan itu harus terus dijaga dan terus diupayakan terus-menerus dalam kurun waktu yang lama. Dan yang terakhir yaitu ada keberkahan. Jadi pengelola bisnis harus mematok orientasi keberkahan ini menjadi visi bisnisnya. Kenapa? Karena dengan tujuan agar kegiatan bisnisnya itu selalu dalam kendali syariat Islam, selalu memenuhi aturan ajaran agama Islam, dan tentunya untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Etika bisnis dalam Islam. Yang pertama, keseimbangan. Ajaran Islam berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil. Yang kedua, tanggung jawab. Segala kebebasan dalam melakukan bisnis oleh manusia tidak lepas dari pertanggungjawaban yang harus diberikan atas aktivitas yang dilakukan. Yang ketiga, kesatuan. Dari konsep ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Yang keempat, kehendak bebas. Manusia mempunyai kebebasan untuk melakukan bentuk aktivitas bisnis tertentu, berkreasi, mengembangkan potensi bisnis yang ada. Pedoman bisnis dalam perspektif Islam. Yang pertama, menghindari melakukan kegiatan usaha yang dilarang atau diharamkan. Yang kedua, menghindari kezaliman terhadap sesama dalam melakukan kegiatan bisnis. Yang ketiga, tidak membuat kerusakan terhadap lingkungan. Selanjutnya yang keempat, selalu berlaku jujur dalam berbisnis. Yang kelima, kesuksesan yang diperoleh dari hasil bisnis tidak akan membawa kemudaratan bagi pelakunya maupun bagi masyarakat. Yang keenam, bisnis yang dilakukan tidak hanya menjadikan sukses, tetapi juga untuk mensukseskan orang lain juga. Selanjutnya, kunci sukses bisnis. Yang pertama, memiliki visi misi yang jelas. Jadi sebelum kita melakukan bisnis, kita itu harus memiliki visi misi yang jelas untuk kedepannya terlebih dahulu. Yang kedua, itu pantang menyerah. Jadi apabila kita membuka bisnis, itu jangan mudah menyerah. Karena setiap pekerjaan yang kita lakukan itu selalu ada tantangannya. Dan yang ketiga, itu menganggap hidup adalah proses belajar. Yang keempat, itu berpikir out of the box. Apa itu berpikir out of the box?
yaitu berpikir tanpa ada batasan dari diri kita, atau berpikir di luar dari pada umumnya. Yang kelima, jangan takut untuk memulai. Jadi apabila kita ingin berbisnis, itu jangan takut untuk memulai, karena semua itu diawali dengan keberanian. Yang keenam, itu komitmen dengan bisnis kita. Jadi kita harus berkomitmen dengan bisnis kita sendiri dan jangan ikut-ikut campur orang lain. Dan yang ketujuh, itu siap menghadapi kondisi keuangan yang tidak menentu. Nah, ini saya sarankan untuk berbisnis itu sebelum menghadapi kondisi keuangan yang tidak menentu, itu sebaiknya kita itu menabung sedikit demi sedikit. Jadi apabila nanti kita menghadapi kondisi keuangan yang tidak menentu, itu uang kita hasil tabungan itu bisa untuk menutupi kondisi keuangan yang tidak menentu ini. Perbedaan bisnis syariah dan bisnis konvensional. Terdapat 3 jenis bisnis secara syariah dan secara konvensional. Yang pertama, dari bisnis syariah, proses manajemen, proses yang mengendalikan operasional dari sebuah sistem. Contoh manajemen strategis. 2. Proses operasional, proses yang meliputi bisnis inti dan menciptakan aliran nilai utama. Contoh proses pembelian, manufaktur, pengiklanan, dan pemasaran dan penjualan. 3. Proses pendukung, yaitu yang mendukung proses inti, contohnya semisal accounting, recruitment, dan pusat bantuan. Perbedaan yang mendasari proses bisnis syariah dan konvensional. Proses bisnis konvensional. 1. Motivasi dalam kegiatan berbisnis didasari oleh keinginan dunia tanpa memperhatikan akhirat. 2. Tidak memiliki pemahaman terhadap bisnis yang halal dan haram atau modal, proses, dan lain-lain. 3. Proses pemasaran bisnis konvensional menghalalkan segala cara. 4. Proses konvensional tidak selalu didahului akad atau perjanjian dalam pelaksanaannya. Proses bisnis syariah. 1. Kegiatan ekonomi diorientasikan untuk kebahagiaan dunia akhirat. 2. Memiliki pemahaman terhadap bisnis yang halal dan haram atau modal, proses, dan lain-lain. 3. Benar secara syar'i dan implementasi. 4. Proses bisnis syariah selalu didahului akad atau perjanjian. Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai konsep sistem perekonomian Islam. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.